melaksanakan ibadah melalui online. Pastikan kalian bersiap-siap di rumah masing-masing ya. Pastikan kalian sudah mandi, sudah bersih, dan tetap berpakaian rapi. Karena walaupun di rumah saja, kita tetap serius. Pakaian rapi menolong kita bersikap serius. Sebaliknya, pakaian asal-asalan membuat kita juga cenderung bersikap santai. Persiapkan Alkitab kalian ya teman-teman. Pastikan kalian mengikuti semua pujian, doa, dan firman yang diberitakan. Dan jangan lupa tetap memberikan persembahan bagi Tuhan. Teman-teman kumpulkan dalam amplop khusus dan nanti bisa dibawa saat datang ke gereja. Selamat beribadah dan terima berkat Tuhan. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Shalom adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Pastinya baik dong. Iya. Minggu ini kebaktian Abi bersama Kavina dan Kak Feren. Nah adik-adik sebelum mulai ibadah hari ini Kita mau berdoa dulu. Jadi adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing Tuhan. Sekarang kami ingin memulai ibadah kami Tuhan, kiranya Engkau pimpin ibadah kami, supaya ibadah kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik tahu gak sih seberapa besar kasih Tuhan? Iya, lebih tinggi dari langit loh adik-adik. Lebih dalam dari lautan. Yuk adik-adik sama-sama menyanyi. Nyanyi bareng-bareng ya. Ikutin gerakan kakak ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah Kak? Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Nyanyi dari awal ya adik-adik. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku.
adik-adik, kasih itu memaafkan loh. Oh iya bener banget Nah, tuh Kak. jadi kita harus saling memaafkan adik-adik. Yuk sama-sama kita nyanyi. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan apa? Tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Bukan apa Kak? Bukan hanya 3 kali, bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Yeay. Nah, dari lagu tadi kita harus saling memaafkan itu Kak. Iya benar banget. Kalau misalkan kita harus memaafkan 70 kali. 7 kali. 7 kali. Dalam Artinya sehari. gak ada batasnya Kak buat Bener maafin orang. banget. Nah sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Jadi siapkan hati kita ya. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita nyanyiin dari awal ya adik-adik. Bukan dengan barang fana Kau
noda dan celah, bukan dengan emas perak kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Salam, selamat pagi adik-adik. Berjumpa kembali dengan Kakak Ani Nur Cahya. Senang sekali dapat berjumpa dengan adik-adik walaupun melalui online. Kakak akan menceritakan tentang melipat gandakan talenta. Nah, yang diambil dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu atas kehidupan kami. Kalau saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan, persiapkan hati kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengerti firman-Mu dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Pada suatu daerah ada seorang bapak yang kaya raya. Dia merencanakan akan pergi ke luar negeri. Dia mempunyai 3 hamba. Tahu hamba? Hamba adalah pembantu rumah tangga. Ada 3. Nah, karena hartanya banyak, maka bapak yang kaya raya ini memanggil 3 hambanya. Hamba pertama dipanggil, diberikan 5 talenta. Kenapa diberikan 5 talenta? Karena bapak ini tahu bagaimana karakter daripada hambanya, kerajinan hambanya, kedisiplinan hambanya, kesanggupan dalam melakukan atau bertanggung jawab terhadap talenta yang diberikan. Hamba kedua dipanggil juga, diberi 2 talenta. Hamba yang ketiga diberi 1 talenta. Nah, adik-adik, apakah Tuhan ini pilih kasih terhadap hamba-hamba ini? Kok ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, dan ada yang diberi 1? Nah, tidak adik-adik. Seperti yang kakak tadi katakan bahwa Tuhan ini mengerti karakter daripada hamba-hambanya, kedisiplinan, tanggung jawab daripada hambanya. Nah, kalau hambanya
tidak bertanggung jawab, ngapain diberikan talenta yang banyak? Akhirnya juga akan merugikan tuannya. Setelah pembagian talenta itu, maka tuan itu pergi sesuai dengan rencana yang telah diaturnya. Segera setelah pergi, hamba pertama dan kedua berusaha dengan sekuat tenaganya menggunakan talenta yang diberikan oleh tuannya untuk melipat gandakan, berusaha, berkarya, menggunakan kesempatan yang diberikan oleh tuannya untuk mengambil laba dari talenta yang diberikan. Demikian pula dengan hamba kedua, dia juga berusaha, tidak putus asa, baik itu waktu hujan dia tetap berusaha, waktu malam siang bahkan dia berusaha sekuat tenaganya. Nah, tapi adik-adik, hamba yang satu, dia itu malas, dia tidak mau melakukan pemberian dari tuannya. Dia segera pergi bukan untuk mengusahakan talenta yang diberikan, tapi dia menggali tanah. Nah, kemudian talenta itu dikubur di dalam tanah. Lama kemudian tuannya datang. Nah, tuannya datang, dia ingin mengetahui tanggung jawab dari hamba-hambanya, 3 hamba itu. Sampai seberapa tanggung jawab tentang talenta yang diberikan itu oleh tuannya. Dipanggil dari hamba pertama yang diberi 5 talenta. Nah, kemudian datang dengan segera hamba yang pertama yang diberi 5 talenta itu. Kemudian dia mengatakan, Tuan, 5 talenta yang Tuhan percayakan kepada saya, lihat Tuhan, saya telah usahakan dan saya mendapat laba sebanyak 5 talenta. Dan tuannya mengatakan, baik sekali perbuatanmu itu, hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, dan aku akan memberikan tanggung jawab terhadap perkara yang besar. Mari, masuklah dan ikutlah kebahagiaan tuanmu. Kemudian hamba yang kedua, Tuan, lihat talenta yang Tuhan berikan sebanyak 2 talenta, saya sudah usahakan dengan sekuat tenaga saya. Lihat Tuhan, sudah menghasilkan laba sebanyak 2 talenta. Jadi dia punya 4 talenta. Maka jawab tuannya, baik sekali hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia terhadap perkara yang kecil, dan aku akan memberikan tanggung jawab terhadap perkara yang besar. Mari, masuklah dan ikutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Nah, adik-adik, kemudian hamba yang ketiga datang. Dia mengatakan bahwa, Tuan, aku tahu kalau Tuhan adalah manusia yang kejam. Waduh, tuannya kaget diberitahu tuh. Tuhan sudah menuai di tempat yang Tuhan tidak tabur. Dan Tuhan sudah memungut di mana Tuhan tidak menanam.
Karena itu, aku takut menggunakan talenta yang Tuhan berikan kepada aku. Maka, talenta yang Tuhan berikan kepadaku, aku simpan, aku sembunyikan, aku masukkan, aku gali tanah, aku pendam dalam tanah itu. Ini Tuhan, talenta yang Tuhan berikan. Nah, kemudian tuannya sangat kecewa. Dia mengatakan, hai kamu yang malas dan yang jahat, jadi kamu tahu bahwa aku adalah Tuhan yang kejam. Aku sudah menuai di mana aku tidak menabur. Aku memungut di mana aku tidak menanam. Nah, kenapa talenta yang aku berikan tidak engkau berikan kepada yang mengusahakan? Nah, mari serahkan kepadaku talenta itu dan berikan kepada yang mempunyai 10 talenta. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga dia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun, juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Nah, demikian perumpamaan ini, bahwa Tuhan adalah Tuhan Yesus, ya, Tuannya itu. Dan hambanya adalah kita semua. Kita diberi talenta masing-masing sesuai dengan kesanggupan kita. Tuhan tidak pilih kasih kepada kita. Tuhan tahu karakter kita. Tuhan tahu kepribadian kita. Makanya diberi talenta sesuai dengan kesanggupan. Jangan berpikir, oh orang itu enak banget diberi 5 talenta. Wah, enak banget. Tapi dia juga dituntut tanggung jawab. Nah, yang penting apa yang dipercayakan oleh Tuhan itu yang kita kerjakan dengan baik. Jangan iri kepada orang yang mempunyai banyak talenta. Dan jangan tidak mau atau malas mengembangkan talenta. Karena talenta yang diberikan akan dipertanggungjawabkan. Talenta misalnya, ya, kita kepandaian. Nah, kalau adik-adik diberi kepandaian, mari kita pergunakan untuk melihat teman kita yang kurang pandai. Kita ajarin mereka supaya mereka bisa menjadi anak yang pandai. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada di suatu tempat, adik-adik ada suara yang enak dan merdu, dia pinter nyanyi. Waktu itu menjelang Natal, guru sekolah minggu bilang, "Dek, ayo latihan." Dia mengatakan, enggak Kak, saya enggak bisa. Nanti saya takut kalau suara saya cempreng. Nah, padahal suaranya bagus. Itu dipakai Tuhan. Tapi tidak bersyukur, tidak mau menggunakan talentanya. Nah, akhirnya melihat temannya yang memuji Tuhan, bukannya dia bersyukur, tapi dia mengejek, suara gitu aja memuji Tuhan di panggung. Nah, dia merasa iri, padahal diajak untuk melayani Tuhan tidak mau. Nah, semua itu, sifat itu nantinya akan harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Oleh karena itu, talenta yang Tuhan berikan buat kita, mari kita pergunakan, kita kembangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan ada yang malas mengembangkan talenta, karena Tuhan tidak ingin kita malas dengan talenta yang telah diberikan. Coba kita gali, apa sih
talenta kita itu yang diberikan oleh Tuhan. Kalau kita sudah menemukan, ayo kita kembangkan. Karena pada saatnya kalau Tuhan Yesus datang, kita harus bertanggung jawab terhadap talenta yang kita miliki yang diberikan oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan, adik-adik. Mari kita setia untuk melayani Tuhan dengan talenta yang Tuhan berikan buat kita. Amin adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau Engkau memberikan talenta buat kami, bukan untuk kesombongan atau untuk kami diamkan, tidak kami kembangkan Tuhan. Ampuni kami kalau kami masih seperti hamba yang diberi satu talenta, yang memendamnya Tuhan, dan akhirnya Tuhan Engkau menghukumnya. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi alat-Mu untuk mengembangkan talenta kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, ada ayat hafalan Matius 25 ayat 29. Bunyinya, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripada dia. Nah, demikian firman Tuhan, ayat hafalnya minggu depan kita harus hafal. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa. Dadah. Adik, sekarang kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Siapkan persembahan kalian ya adik-adik, masukkan dalam amplop atau celengan, dan akhir bulan adik-adik dapat membawanya ke gereja. Selamat memberikan persembahan adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Matius 25 ayat 13. Karena itu jaga-jaga ya, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, Sebab kamu tidak tahu Akan hari maupun akan saatnya. Jadi adik-adik jangan lupa kumpulin ayat hafalannya ke guru kelas masing-masing. Dalam bentuk video. Jangan lupa ya adik-adik. Dan harus patuhi Protokol kesehatan. dengan cara apa Kak? Cuci tangan kalau habis bertemu orang lain. Kalau nggak cuci tangan pakai hand Hand sanitizer. sanitizer. Terus Jangan lupa pakai juga masker. pakai masker atau Kalau kita face shield. keluar, iya. Mm-mm. Terus tetap jaga jarak. Jarak aman. Nah, oke kalau gitu adik-adik, sampai sini dulu kebaktian kita hari ini. Yuk nyanyi sama-sama. Pakai gerakan ya adik-adik. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam
jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.